Oke, sudah direkam, silakan. Selamat datang ya di TBD yang kelima. Kali ini Kelima, bersama kelima ya, sama Mbak Eti. Kelima atau keenam? Saya kelima sampai atau lupa. keenam ya? Yang jelas tema hari ini adalah Canva. Buat Mbak Eti, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, jadi ini saya akan bicara tentang Canva. Sebenarnya saya yakin teman-teman semua sudah biasa ya memakai Canva dan juga sudah canggih ya. Pasti banyak yang lebih canggih dari saya waktu memakai Canva. Tapi mungkin untuk teman-teman yang belum terlalu sering pakai Canva, bisa kita lihat bersama-sama. Tapi ini mengapa? Ah ya, sebentar. Saya bagikan layar saya. Baik, jadi TBD ke-6 ya, Mas Ade untuk hari ini. Baik, jadi tema kita adalah Canva, sangat mudah. Saya mau mulai dengan agenda kita hari ini. Jadi pembukaan, apa itu Canva? Saya yakin teman-teman semua mayoritas sudah tahu, tapi kita ngobrol aja. Lalu berbagi pengalaman. eh, Tentu saja saya berbicara di sini tentang Canva bukan karena saya jago Canva ya, tapi karena saya juga cukup sering gitu memakai Canva baik dalam konteks mengajar maupun dalam konteks profesional yang lain. Jadi saya mau berbagi dan saya berharap teman-teman yang juga lebih berpengalaman juga mau berbagi info dan tips and trick ya pada kesempatan kita pada malam hari ini. Kalau kita masih punya waktu, mungkin bisa kita coba bersama-sama. Tapi kalau tidak, paling tidak kita punya sedikit ide ya untuk mencoba sendiri di rumah. Lalu akan kita tutup acaranya ketika sudah tidak ada lagi tema atau pertanyaan atau waktunya sudah habis. Kita langsung aja masuk ke sini. Mungkin Mas Ade dan Mbak Andi juga mau ikut mencoba. Saya kirimkan linknya di sebentar di ruang bincang. Saya mau tahu tentang penggunaan Canva yang selama ini sudah dilakukan gitu oleh teman-teman semua yang hadir di sini. Kalau misalnya sudah masuk ke Mentimeternya, bisa langsung dicoba. Untuk membuat presentasi, materi ajar, poster. Ya. Baik. Daftar riwayat hidup, ya, betul. Ya. Membuat buku ya, ini udah keren banget. Ada yang sudah membuat buku dengan Canva. Oke, jadi sudah ada pengalaman ya untuk menggunakan Canva untuk berbagai kegiatan. Lalu sudah berapa lama Anda memakai Canva? Lebih dari 4 tahun. Oke, ini suhu. Sudah suhu ini lebih dari 4 tahun ya, kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun. Mungkin kebanyakan teman-teman juga sudah aktif memakai Canva dari pada saat pandemi ya. Itu sudah 5 atau 6 tahun yang lalu ya, 1 sampai 4 tahun.
Dan jadi tidak ada yang kurang dari 1 tahun ya. Jadi itu sudah keren sekali. Lalu pertanyaan yang terakhir ya, Anda memakai aplikasi Canva versi gratis atau versi berbayar? Untuk tahu pengalamannya, dua-duanya atau semua yang hadir memakai yang berbayar ya. Bagus sekali. Maaf, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi. Di mana Anda biasanya memakai aplikasi Canva? Eh, di ponsel atau melalui peramban? Atau sama-sama dua-dua? Baik, melalui peramban. Oke, baik. Terima kasih partisipasinya dalam Mentimeter. Oke. Ya, jadi sudah ya karena semua yang hadir di sini sebenarnya sudah sangat berpengalaman yang memakai Canva dan Canva yang berbayar. Jadi sebenarnya ini informasi yang sangat mendasar sekali. Tapi untuk teman-teman lain yang mungkin menonton presentasi ini melalui YouTube dan masih baru mau mencoba, ya, ada beberapa informasi dasar tentang Canva, yaitu ada versi gratis dan berbayar atau premium. Ya. Bisa digunakan melalui aplikasi ponsel dan peramban. Jadi untuk yang eh, apa ya, untuk akun gratis, misalnya kalau Anda punya akun Google ya, Gmail, Google Mail bisa langsung dipakai untuk login ya, untuk membuat atau masuk ke dalam aplikasi Canva ya. Jadi bisa tidak perlu membuat akun khusus untuk Canva, bisa pakai akun Gmail Anda gitu untuk masuk ke aplikasi Canva baik di telepon genggam maupun di browser ya. Semua browser bisa untuk membuka canva.com. Ya. Lalu beberapa jenis desain kompatibel dengan program Microsoft Office seperti Word atau PowerPoint. Ini nanti akan saya bahas juga sedikit gitu bagaimana kita bisa menggunakan resources atau materi dari Canva ini lintas aplikasi. Jadi kita bisa mendesain sesuatu di Canva lalu kita unduh dan kita proses lebih lanjut di Word atau di PowerPoint. Ini sangat berguna tentu saja untuk teman-teman yang tidak bisa selalu online misalnya atau mungkin ya hanya punya akses Canva berbayar saat-saat tertentu saja sehingga mungkin ingin lebih fleksibel bisa diedit di laptop masing-masing misalnya sesudah diunduh ya in this economy ya kita mungkin bisa lebih fleksibel kalau bisa juga memanfaatkan resources Canva di aplikasi atau di aplikasi lain. Ya. Lalu hasil desain bisa diunduh dalam beberapa jenis data yang yang paling sering atau paling umum untuk baik gratis maupun berbayar itu dalam bentuk PNG, JPEG, dan PDF, PDF yang normal ya, PDF biasa. Beberapa em, dokumen yang kompatibel dengan Microsoft bisa juga diunduh dalam bentuk PPTX, ya, PowerPoint atau Word, tapi tidak semua. Ya, jadi misalnya tadi ada yang menjawab membuat daftar riwayat hidup. Ya, di Canva ada banyak sekali template ya atau contoh atau model ya, model daftar riwayat hidup. Tetapi kita harus eh, tahu memilih yang mana. Karena kalau memilih langsung template kurikulum vitae atau Lebenslauf di bahasa Jerman atau daftar riwayat hidup, seringkali ini cakep ya, warna-warni, bisa dikasih foto, bisa warnanya disesuaikan dengan branding yang mau kita tunjukkan, mau yang warnanya orange sesuai logo, atau biru, atau merah putih. Tapi dokumen ini hanya bisa diedit di Canva. Jadi ketika diunduh hanya bisa diunduh dalam bentuk PDF yang mungkin sudah berguna ya karena sudah bisa kita kirim melalui email untuk melamar pekerjaan atau untuk di apa ya ditampilkan sebagai CV seorang pembicara misalnya. Ini sudah bagus, tetapi
Kalau Anda mau mencari template yang bisa kemudian diedit secara terpisah di luar Canva, Anda harus memilih Vorlage atau template yang berupa Canva Doc. Jadi ini berbeda ya, di Canva Doc itu ada juga template-template untuk kurikulum vitae yang berbeda dengan template kurikulum vitae yang tanpa tulisan Canva Doc ya. Nah, kalau yang bukan doc atau dokumen ini tidak bisa diunduh sebagai Word, hanya bisa PDF atau sebagai JPEG atau PNG saja gitu. Jadi ini contoh ya bahwa kita harus memilih aplikasi atau memilih desain itu sesuai kebutuhan dan juga berpikir, oke, habis ini mau diapain? Apakah dari Canva diunduh selesai bisa langsung kita pakai atau mau diutak-atik gitu di luar Canva? Baik, ya tadi juga sudah banyak contoh ya produk yang bisa dibuat dengan Canva. Yang paling populer ya tentu saja konten media sosial seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, ya YouTube. Nah ini untuk kenapa saya sebutkan empat ini karena untuk empat ini sudah ada ukuran-ukuran yang sesuai ya. Jadi ketika kita mencari, saya mau membuat konten Instagram ya, konten Instagram tuh kan ada yang real, ada yang video yang panjang, ada story, ada yang bujur sangkar bentuknya, ada yang portrait yang 4 kali 5. Itu semua kita nggak usah mikir lagi gitu, ukuran yang mana sih yang cocok dengan Facebook, cocok untuk Instagram, cocok untuk LinkedIn. Kita tinggal cari gitu. Saya mau bikin konten untuk LinkedIn. Jadi tinggal cari aja gitu. Atau YouTube, apakah perlu banner, apakah perlu miniaturnya, itu semua sudah ada ya. Jadi eh, lebih gampang gitu. Tentu saja di Canva kita juga bisa menentukan ukuran kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita sudah tahu, oh sekian mili kali sekian mili bisa bisa diedit ya. Lalu presentasi ya, seperti presentasi ini saya persiapkan juga di Canva, tapi saya unduh sebagai PDF dan sekarang saya melakukan presentasi ini dari dokumen PDF. Publikasi digital dan cetak, misalnya poster, poster acara, flyer, kartu nama, logo juga bisa, kartu ucapan, dan lain-lain. Buku dan materi pengajaran, ya. Lalu dokumen tadi seperti kurikulum vitae, riwayat hidup, lamaran pekerjaan, dan banyak dokumen. Di sini saya sebutkan A4 karena yang biasanya bisa kita cetak sendiri ya. Tentu saja ada A3 dan lain-lain. Ada ukuran-ukuran lain juga dan masih banyak ya produk lain juga yang eh, bisa diproduksi atau dibuat dengan Canva. Oke, ini contoh saja. Saya yakin teman-teman juga sudah sering melihat dan menggunakannya. Eh, Canva ini akun yang sama, ini akun app Bipa Jerman yang diakses dari ponsel dan peramban atau browser ya. Jadi tampilannya sedikit berbeda, mirip tapi berbeda ya. Jadi di sini lebih kalau di ponsel sebenarnya urutan proyeknya tetap sama. Jadi proyek yang baru saja Anda kerjakan tampil di atas ya di awal atau proyek-proyek yang baru saja dibuka itu muncul di awal ya seperti ini presentasi untuk hari ini yang muncul terakhir karena memang ini dokumen yang terakhir diedit melalui akun app Pipa Jerman ya. Tetapi tentu saja tampilannya tampilannya berbeda ya, sedikit ya seperti menu pilihan yang di atas ini kalau melalui peramban lebih lebih jelas. Ya. Lalu juga saya tidak menyiapkan apa ya slide salin dia khusus untuk kelebihan dan kekurangan dua akses ini ya. Tapi sebenarnya memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau melalui ponsel tentu saja Anda bisa mengerjakannya di mana-mana. Ya. Jadi sedang menunggu kereta, keretanya terlambat, apa bisa mengutak-atik Canva. Atau misalnya Anda mau memakai ilustrasi foto dari selfie atau mungkin foto lokasi yang Anda temukan. Oh, ini saya mau membuat konten berdasarkan lokasi ini. Itu tentu saja lebih cepat ya ketika tidak harus mengunggah fotonya ke browser.
Ya, kita bisa langsung mengunggah fotonya ke aplikasi Canva di HP, lalu bisa langsung diedit dari sana. Gitu. Tetapi kalau Anda sering bekerja dengan dua atau tiga tab, ya, artinya dua atau tiga desain yang bisa dibuka bersama-sama, dan Anda mau memindahkan dari elemen elemen satu, misalnya ada fotonya Mas Ade nih. Fotonya Mas Ade sudah ada di salah satu desain saya di Canva, misalnya ya. Terus dari undangan sebuah acara di mana Mas Ade sebagai pembicara sudah ada fotonya. Saya mau pakai nih foto yang sama untuk desain lain ketika Mas Ade menjadi eh, apa ya, tamu kehormatan di acara lain. Daripada saya dari awal gitu mengunggah fotonya Mas Ade, copy paste, saya bisa nih, saya udah suka ini cuttingnya, di potongannya, oh pakai frame yang bulat, bla bla bla. Kalau dari Peramban, Anda bisa menyalin foto ini sudah jadi, sudah diedit, disalin dari satu desain, lalu ditempelkan di desain yang lain. Yang sama sekali judulnya beda ya, dan kontennya beda, dari presentasi ke konten Instagram dan sebaliknya. Karena bisa dibuka paralel. Nah, ini kelebihannya dari Peramban. Ketika Anda bekerja di ponsel, dua proyek tidak bisa dibuka secara paralel ya. Anda hanya bisa membuka satu proyek atau satu desain ketika saya sedang mengerjakan presentasi, terus saya ingat, aduh, ada foto yang ada di konten lain, ini tidak bisa lintas untuk copy paste ya, untuk salin dan tempel. Salin dan tempel kalau di ponsel hanya bisa dilakukan di dalam satu proyek yang sama. Misalnya dari halaman 2 saya salin mau saya tempel ke halaman 10, ini bisa. Tapi misalnya dari konten Instagram yang sedang saya kerjakan, saya mau menyalin dari PowerPoint, ini nggak bisa kalau di ponsel. Ya, ini kekurangannya ya. Tapi kelebihannya misalnya ada nudge ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ada elemen kalau di ponsel, ada tanda panah bisa digerakin dikit-dikit ya. Naik, 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 turun, 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 kiri, kiri, kanan. Nah, ini di Peramban tidak ada. Di Peramban Anda pakai tanda panah yang ada di keyboard ya. Jadi memang ada tips dan triknya yang berbeda ya, antara mengerjakan proyek Canva di Peramban dan mengerjakan proyek Canva di ponsel. Oke. Eh, ya tadi tentu saja ya, seperti yang sudah saya sebutkan, ada Canva gratis dan berbayar ya. Jadi ini mungkin sedikit eh, ringkasan ya, harga-harga. Jadi yang gratis tentu saja 0 euro per tahun, lalu ada 110, 170 dan bla bla bla. Tentu saja fasilitasnya berbeda. Fasilitasnya sangat berbeda, tetapi untuk pemula ya, atau untuk orang yang ya memakai Canva untuk keperluan pribadi atau tidak perlu terlalu banyak ilustrasi yang spesifik, karena semakin mahal tentu saja pilihan ilustrasi, pilihan grafik, pilihan musiknya, mungkin klip ini tentunya lebih bagus dan lebih spesifik. Ya, jadi misalnya banyak sekali konten-konten ilustrasi tentang Indonesia, misalnya pakaian daerah di Indonesia. Ini banyak sekali ilustrasi yang bagus ya. Tapi biasanya atau kebanyakan dari ilustrasi ini yang cakep, yang sesuai banget dengan yang kita cari. Misalnya dari 34 provinsi ada semua. Itu biasanya premium. Kalau kebaya mungkin masih ada ya yang gratis, ada yang premium. Kita bisa cari yang sesuai. Tapi pilihannya tentu saja lebih banyak yang premium. Tetapi kalau untuk kebutuhan pribadi yang gratis saja sudah sangat-sangat cukup. Nah, ini lalu terutama dari akal imitasi ya, ini AI, penggunaan AI atau KI di bahasa bahasa Jerman ya. Ini tentu lebih banyak fasilitasnya ketika premium ya daripada yang gratis. Ya, jadi ini tampilannya mungkin ya saya yakin juga teman-teman sudah tahu yang ada mahkota-mahkotanya ini adalah konten-konten yang premium. Ya. Jadi misalnya ilustrasi, saya mau memakai gambar perempuan bekerja di laptop misalnya ya.
Nah, ini kelihatan ya, oh ini yang premium lebih spesifik ya, sesuai banget gitu dengan kata kunci yang saya cari gitu. Eh, ada juga yang gratis tidak kalah cakep ya, tidak kalah bagusnya. Tapi misalnya, wah saya sebenarnya suka nih mbaknya yang rambutnya bergelombang ya. Ini susah karena nggak ada yang gratis gitu. Atau saya scroll lagi, saya cari lagi, oh siapa tahu ada yang lebih cocok gitu. Tapi semakin spesifik kata kuncinya, biasanya semakin banyak konten berbayar yang ditawarkan. Sengaja kali ya, biar biar kita berlangganan ya. Demikian juga dengan misalnya di sini adalah template presentasi ya. Ada juga yang gratis, ini juga tidak kalah cakep ya, gratis tapi bagus. Tidak ada mahkotanya ya. Ini gratis, gratis. Tapi ini misalnya ya presentation news desk atau tentang Thailand, ini em, berbayar ya. Jadi harus berlangganan kalau Anda tertarik untuk memakai template-template yang ini wah ini cakep nih atau warnanya sesuai banget atau apa gitu ya. Jadi eh, ini bedanya ya. Lebih banyak pilihannya. Dan ini ada fasilitas baru, saya juga baru lihat mungkin sekitar 3 hari yang lalu, kebetulan ya, saya baru lihat ada pustaka edukasi atau saya memakai, jujur saya memakai akun Canva di 3 bahasa, ya. Akun Canva pribadi saya berbahasa Inggris karena ponsel saya berbahasa Inggris. Akun app Bipa berbahasa Indonesia dan di kantor akun Canva-nya berbahasa Jerman. Ya. Jadi kadang saya agak gaptek mencari, aduh ini fungsi ini namanya apa ya? Nah di akun app Bipa muncul pilihan pustaka edukasi. Pustaka edukasi di akun di kantor bibliotek ya, bibliotek Unwisen atau apa. Nah, di bawah ini adalah akun pribadi saya yang gratis. Nah, ini kelihatan kan, semuanya sama-sama sama-sama sama. Lalu di sini somewhere bahkan ketika dipencet more ini tidak ada pilihan pustaka edukasi. Jadi ini hanya untuk akun yang berbayar saja. Dan ini cukup menarik ya, sangat menarik bahkan ketika saya masuk ke sini ada banyak sekali penawaran materi-materi yang sudah dibuat oleh orang lain ya, yang bisa jadi pas sesuai betul dengan kebutuhan Anda. Jadi di sini ada pustaka edukasi, lalu button yang kedua, ada tombol yang kedua ini tulisannya kurikulum. Kurikulum. Jadi di sini saya memilih kurikulum Indonesia, bisa juga kurikulum Jerman, kurikulum Inggris, ada banyak sekali. Lalu akan muncul materi-materi pendidikan ya yang sesuai dengan kurikulum di negara yang Anda pilih. Nah, jadi misalnya di sini Pustaka Edukasi Indonesia kelasnya kelas berapa juga bisa dipilih. Mata pelajaran ya apakah matematika, IPA atau memperkenalkan alfabet itu semua ada ya. Jadi ini seru sekali ya. Ada presentasi, ada lembar kerja. Jadi langsung muncul. Siapa tahu cocok kan kita tidak perlu mulai dari nol ya untuk mempersiapkan eh, presentasi yang keren-keren ini dan materinya juga eh, sudah bagus. Cuman memang tanggung jawab kita ya sebagai yang memberikan materi untuk melihat kembali apakah betul ya atau jangan-jangan ini semua adalah hasil AI jadi ada yang melenceng-melenceng atau apa itu tanggung jawab kita untuk eh, mengoreksinya ya. Tapi ini saya pikir bagus gitu untuk apa ya untuk membantu kita gitu menghemat waktu. Em, ada dua untuk saya secara pribadi ada dua fungsi yang menurut saya sangat membantu dan beda sekali ya volatile apa ya keuntungan akun premium adalah yang pertama menghilangkan latar belakang. Nah, latar belakang foto ya maksudnya bukan masa lalu tetapi menghilangkan latar belakang foto karena ini sangat berguna ketika kita mau misalnya menggabung-gabungkan beberapa elemen dalam satu ilustrasi pelajaran ya atau mau menempatkan eh, orang atau karakter ya di
di berbagai situasi. Nah, fungsi ini hanya ada di Canva berbayar, ya, Canva Premium, ya, penghapus latar belakang, ya. Jadi dengan satu klik saja langsung hilang, ya, latar belakang ini dindingnya. Dan dia bagus, ya. Artinya meskipun ini kebetulan foto saya latar belakangnya sangat simpel, ya, tapi ketika misalnya ada tanaman atau pepohonan apa, ini tetap tetap bersih, ya, tetap bagus kualitas eh, penghilangan latar belakang ini. Nah, sebaliknya dalam gratis ini muncul, ya, background remover, ya, ada mahkotanya, ya, tapi ketika dipencet akan muncul try Canva business for free, ya, ayo langganan dong gitu. Muncullah si mahkota ini gitu. Jadi ini tidak akan bisa dipakai. Nah, fungsi yang kedua yang menurut saya juga sangat praktis ketika menggunakan Canva berbayar adalah mengubah ukuran desain. Jadi di sini ketika misalnya Anda terutama ketika melakukan atau apa ya, merencanakan sebuah acara. Saya, ya, ketika kita merencanakan sebuah acara seperti APP BIPA akan mengadakan Semiloka, ya, di Bremen pada bulan September tahun ini misalnya. Nah, untuk acara kan kita biasanya memerlukan berbagai produk visual untuk berbagai kebutuhan. Misalnya ada sertifikat, ada presentasi narasumber, ada undangan, ada flyer, ada apa ya, ada macam-macam. Nah, ada oh ya konten media sosial tentu saja, ya. Jadi eh, misalnya kita sudah punya desain, oh saya maunya warnanya biru, logonya di sini, di sini, di sini, terus ada aksen-aksennya. Oh, ada foto kota Bremen, ada siluet kota Bremen di latar belakangnya misalnya. Kita bisa siapkan dengan satu saja. Misalnya kita pilih, oh saya mau mulai dari konten Instagram deh. Nah, karena eh, sudah mau di apa publikasikan gitu. Oh seperti ini. Oke, kita bikin dulu dari konten Instagram. Tapi kemudian dari konten ini nih cakep nih juga untuk menjadi latar belakang presentasi. Ada siluet kota Bremennya atau Uni Bremen, ya, di 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 pinggirannya. Ini udah cocok banget. Kita tidak perlu lagi membuka presentasi, cari warna yang cocok. Terus oh tadi gambarnya di mana, ya, ilustrasinya. Kita bisa mengubah ukuran. Jadi ini, ya, konten Instagram misalnya, kita mau bikin presentasi, ubah ukuran, diklik di sini, terus Canva yang melakukannya untuk kita. Jadi dia yang bikin tak, tiba-tiba latarnya misalnya biru, tadinya cuma segini, terus tiba-tiba jadi lebar, ya. Tentu saja elemen-elemennya jadi agak-agak acak adul, ya. Jadi bergeser-geser. Tapi itu tentu saja lebih mudah untuk menggeser-geser elemennya daripada mulai dari nol untuk menyusun semua elemen ini di halaman yang sama. Dengan ini kita punya branding yang konsisten gitu, ya. Jadi misalnya, oh brandingnya Semiloka Bremen itu seperti ini, konsisten. Warnanya selalu sama dari pengumuman sampai sertifikat keikutsertaan misalnya. Elemen-elemennya selalu sama dan ini menghemat sekali waktu dan pekerjaan. Nah, ini berbeda dengan versi yang gratis karena versi gratis tidak ada fungsi ini. Artinya resize, ya, ubah ukuran bisa dipencet muncul ini lagi. Langganan dong. Langganan dong gitu. Kalau nggak langganan nggak bisa. Jadi kalau melalui akun yang gratis, ya, kita menyusun ulang. Misalnya, ya, sesimpel ukuran konten Instagram kan berubah-ubah, ya, dari dulu square, ya, lalu menjadi 4 kali 5, sekarang menjadi 3 kali 4 sebenarnya. Tapi untuk mengubah proporsi saja, kalau ini kan tinggal gampang, ya, kita kita pilih template yang sesuai. Tapi kalau gratis ya harus membuat ulang gitu dengan ukuran yang baru. Ini saya lakukan juga, ini pengalaman pribadi. Jadi memang ini sangat menguntungkan sekali. Contoh yang mudah adalah ini adalah flyer Temu Bipa Daring untuk hari ini, ya. Dari desain ini saya mengubahnya menjadi desain ini dalam waktu 1 menit mungkin, ya.
dengan fungsi ubah ukuran. Memang ya agak berantakan ya harus digeser-geser lah apa. Tapi berfungsi. Ini sangat menghemat waktu daripada saya unggah lagi foto saya, mencari ini fontnya apa ya, ini QR code-nya disimpan di mana. Dari nol tentu saja eh, lebih gampang ketika elemennya sudah ada semua, tinggal dirapikan. Jadi ini kelebihan Canva berbayar. Oke, nah untuk yang kali ini mungkin ada Mas Ade dan Mbak Andi, Mbak Sien, para peserta ingin berbagi pengalaman kalau terutama ini ya mungkin ya tips dan trik berdasarkan pengalaman teman-teman semua itu apakah ada gitu yang shortcut atau "Oh, saya pernah nemu nih cara ini seru banget dan harus diketahui oleh banyak orang." Silahkan kalau ada yang mau sharing bisa menyalakan mikrofon dan kameranya kalau mau. Kalau tidak mau tidak apa-apa juga. Oh ya, Mas Ade silahkan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya em, lebih nggak ada yang lebih ya daripada yang tadi sudah disampaikan Mbak Eti. Jadi sama aja saya sebenarnya sampai saat ini menggunakan Canva em, ya dengan hal yang biasa saja. Tapi tadi yang baru yang Mbak Eti bilang apa namanya itu menarik juga itu pustaka edukasi. Dan ternyata itu bisa menghemat banget waktu kalau kita menemukan materi yang tepat gitu di situ gitu. Jadi kita bisa ambil juga. Tapi untuk lain-lainnya, hmm, saya pikir untuk sampai saat ini saya menggunakan yang biasa saja. Jadi tidak ada yang tidak kenal begitu ya. Oke, makan. Kalau Mas Ade suka pakai ini nggak apa materi Canva di luar Canva, misalnya diekspor ke PowerPoint atau pakai template Mhm. Canva untuk Word gitu. Betul, biasanya sih saya ke PDF ya yang paling sering membuat materinya. Jadi karena pakai saya buat materi atau bahan ajar itu biasanya pakai Canva. Kemudian saya cetaknya ke PDF gitu ataupun saya buat latihan-latihan itu biasanya di Canva terus saya cetak dan saya bagikan ke para peserta. Mhm. Itu lebih seringnya ke PDF. Mhm. Tapi kalau poster ataupun konten untuk media sosial itu biasanya dari Canva ke PNG ya, ataupun PNG ya. Mhm. Ya, mhm. Ya memang lebih praktis ya, langsung gitu kan, langsung. Jadi produknya sudah jadi gitu di Canva, tinggal dibagikan gitu kan dalam bentuk PNG atau PNG atau PDF ya. Mm-mm. Nah, dan untuk cetak saya rasa juga bagus, tapi memang untuk dicetak lebih bagus kalau yang berbayar ya, karena kualitas PDF-nya lebih eh, bisa pilih yang untuk dicetak. Kalau yang gratisan tidak ada ya pilihan untuk PDF cetak. Iya. Hmm. Dan mungkin satu lagi di Canva itu ternyata ya mungkin hampir sama fungsinya dengan eh, PowerPoint atau PPT. Kita bisa langsung menampilkan eh, apa tautan-tautan, misalnya ada musiknya gitu, itu bisa juga langsung di situ kan, bisa di Hmm. linknya, bisa ditambahkan gitu. Saya Iya. biasanya juga pakai. Mhm. Tapi kalau untuk presentasi berarti eh, Mas Ade pakai live ya, online dari Canva Betul, presentasinya. Oke. betul. Eh, Ya, lebih seringnya. mm. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade sharingnya. Apa ada yang mau menambahkan sesuatu? Kalau tidak ada, ya,
ini ya apa untuk saya salah satu fasilitas yang menarik ya agak-agak curang mungkin ya tapi salah satu fasilitas yang menarik adalah untuk memanfaatkan materi Canva lintas aplikasi dalam hal ini antara Canva dan PowerPoint ya tadi kebetulan waktu bukan tadi ya kebetulan waktu saya melihat-lihat pustaka edukasi ini muncul satu presentasi yang cakep sekali. Cakep sekali. Secara tema mungkin tidak langsung berkaitan dengan tema yang biasa saya ajarkan ya. Tetapi ilustrasinya keren sekali. Ini langsung gitu kan. Wah, ini menarik menarik sekali gitu dengan ilustrasi-ilustrasi berbagai budaya Indonesia, ada permainan, ada main layang-layang, ada angklung segala macam. Ini sangat sangat bagus dan bisa juga dipakai untuk mempresentasikan materi lain ya, bukan hanya sejarah kebudayaan Indonesia. Mungkin kebudayaan Indonesia saja ya, atau jalan-jalan seperti kelas-kelasnya Mbak Diah ya. Kita jalan-jalan ke Banten yuk gitu ya. Jadi kita bisa pilih bisa memakai gambar-gambar yang ada di template ini ya. Nah, karena saya melihat wah ini lucu nih, seru gitu. Cuman untuk ini sebenarnya saya belum perlu untuk membuat presentasi yang menggunakan materi-materi ini ya, materi dan ilustrasi ini. Karena itu, tapi saya takut nanti kalau nggak ditandain ya atau tidak disimpan, wah lupa gitu kan. Sehingga nanti pada waktu saya memerlukannya, oh terselip atau udah nggak tahu di mana. Terus saya iseng, saya unduh dalam bentuk PowerPoint. Nah, dalam bentuk PowerPoint dan seperti ini bentuknya ketika sudah diunduh dalam bentuk PowerPoint. Ya. Dan ini bisa digerak-gerakkan ya elemennya. Ini ya di sini ada sedikit masalah ya sehingga yang layang ini yang pink ini tidak keluar tapi ketika ditunggu nanti nanti keluar sendiri gitu. Nah, ini tetap bisa kita edit ya. Jadi misalnya saya nggak mau nih eh, angklungnya saya cuma mau perempuan ini atau sebaliknya atau oh ini awan-awannya terlalu mengganggu. Saya mau hapus aja. Ini bisa diedit. Jadi eh, kita bisa memproses ya lebih lanjut template ini di laptop. Gitu. Juga teksnya juga bisa diganti, diganti fontnya atau hanya diganti teksnya. Tentu saja untuk jenis tulisannya harus dilihat apakah kita punya ya. Jadi apakah kompatibel atau tidak gitu. Tapi gambar-gambarnya terunduh dengan baik dan bisa digerak-gerakkan. Jadi ini untuk saya kelebihan ya. Jadi kita bisa eh, memanfaatkan template-template PowerPoint yang atau presentasi yang bagus-bagus ini dan terutama kalau ilustrasinya sudah memang sesuai dengan tema-tema yang biasa kita gunakan di kelas. Ini tentu saja menghemat waktu ya daripada kita mencari ilustrasi perempuan berkebaya yang sedang menyembah. Nah, kan ini sudah ada nih, udah ada yang membuatkan, tinggal kita pakai saja. Jadi ini eh, menurut saya sangat sangat berguna ya. Oke, kayaknya tidak perlu kita coba. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya dari saya sebenarnya cukup di sini saja kecuali kalau kita mau bersama-sama melihat akun app BIPA atau akun Canva app BIPA itu dalamnya seperti apa ya atau mau ada yang mau mencoba fungsi-fungsi tertentu gitu bisa bisa kita lihat bersama-sama. Tapi kalau materi dari saya em, sudah selesai. Begitu Mas Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eti, menarik sekali. Em, ya, ternyata ada juga hal yang baru gitu ya, yang tadi saya baru temuin, seperti yang Mbak Eti tadi juga sudah sampaikan untuk perpustakaannya tadi gitu misalnya, itu juga hal yang baru untuk saya. Tapi sebelum kita melanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan yang ada di sini, atau sudah tahu semuanya? Sepertinya sudah pada profesional semuanya. Atau ada yang mau menambahkan? Ada Mbak Andi, Busin, silakan. Sebetulnya saya eh, belum
pandai dengan Canva. Baru belajar ketika harus mengajar online HPP BIPA itu, belajar Mhm. bacaan dari Mbak Andi. Oke. Iya, jadi ini juga untuk saya menarik sekali ya. Maaf saya datang terlambat karena baru sampai rumah terus. Iya, sebetulnya Tidak saya apa. yang paling gaptek dalam grup ini. Tapi kalau datang ya Enggak. terlambat terus atau malah nggak bisa datang, malu saya. Enggak, Pusin. Iya, tapi sebenarnya aplikasi Canva ini juga mudah dipahami sebenarnya ya. Jadi kalau kita berani mengotak-ngatik sendiri, itu juga sebenarnya udah bisa melakukan banyak hal di Canva. Ya. Hmm. Apa bahasa Indonesianya? Benutzerfreundlich. Ramah pengguna, Iya, celah. iya, Iya, betul. betul ya. Intuitif ya, jadi gampang gitu untuk melihat-lihatnya. Meskipun memang kadang-kadang ada kayak trik ya, kayak dulu saya harus belajar. Misalnya saya membuat konten ya, konten untuk Instagram ya. Kadang-kadang kan kita buat di satu file ya, di satu file itu ada banyak halamannya ya. Nah, Hmm, ketika kita klik download ya, unduh unduh materi ini. Ketika kita cuman klik download aja kan terunduh semua halamannya. iya. Misalnya ada 40 kita udah sampai halaman 30 segala macam dari halaman 1 sampai 30 terunduh semuanya. Nah, itu kadang kita eh, eh, yang itu agak tersembunyi ya fungsi untuk harus diklik lanjut lagi hanya untuk memilih saya cuma mau unduh halaman 15 misalnya atau halaman Mhm. 15 sampai 17. Itu itu saya perlu belajar karena pas awal-awal tuh oh udah bikin gitu oh udah oh, lanjut 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 tiap unduh kenapa saya harus mengunduh berpuluh-puluh apa gambar ya Hmm, ketika yang diperlukan cuma dua misalnya jadi harus ada oh ya oh, sorry waktu itu yang ngajarin siapa saya lupa bilang oh ya maaf lupa ngasih tahu gitu. Ada hmm, harus bisa dipilih gitu misalnya halaman ini saja atau bisa diklik halaman berapa saja yang mau diunduh gitu. Jadi itu mungkin trik-trik hmm. tersembunyinya ya. Kalau saya mungkin masalahnya ketika kerja dengan Canva itu eh, memilih gambar ataupun icon ataupun grafik yang tepat itu yang mungkin Betul, memakan waktu lama gitu ya karena betul. pilihannya kan banyak banget gitu ya. Ya, Terus kadang udah pilih ini terus scroll ke bawah lagi, tapi kok ini lebih bagus ya gitu. Ganti gitu terus scroll lagi ke bawah loh. Ini tapi lebih bagus gitu. Jadi lamanya di situ gitu kalau saya. iya. Nah itu kelebihannya kalau gratisan Mas. Karena pilihannya nggak banyak. Iya betul. Nah, tapi mungkin sayangnya kalau menurut saya kalau kita menggunakan aplikasi yang gratisan kita tidak bisa ketika ketika kita mencari misalnya kita mencari grafik yang hanya gratisan saja, kita tidak bisa memfilter itu gitu, tidak bisa hanya menampilkan misalnya kita hanya mau yang menampilkan yang gratisan saja itu nggak bisa gitu Nggak bisa, sayangnya. bener, bener. Jadi yang ditampilkan ya yang semuanya gitu. Ya mungkin itu juga strategi mereka Betul. supaya kita mengklik kita maunya gambar itu, jadi kita harus membayar itu gitu kan. Iya, jadi diiming-imingi ya, kayak misalnya mau Iya, bikin konten tentang hari batik ya. Wah, itu kan hmm, yang premium bagus-bagus gitu kan, sangat detail ininya iya, gitu. Terus yang gratisnya kok gini doang gitu iya, ilustrasinya. Terus nanti pasti banyak kembarannya kan, karena yang gratis mm-mm, banyak yang pakai gitu konten untuk hari batik. Oh grafiknya saya kenal nih gitu, karena kita juga iya, pakai gitu. Jadi memang lebih lebih unik ya dan lebih banyak pilihannya ketika berbayar dan ya benar sih, nggak bisa difilter. Yang gratis aja saya nggak mau tahu yang premium iya, sekeren apa, pokoknya saya mau pakai yang gratis gitu, nggak bisa ya. iya. Bener. Dan tapi ternyata kita juga bisa beli, kita tidak perlu berlangganan ya, tapi kita Mm-mm. juga bisa beli icon berbayarnya Elemen. gitu, Mm-mm. elemen Mm-mm. berbayarnya gitu. Iya, Jadi misalnya kita pengen grafik A saja, tapi
kita tidak berlangganan. Kalau nggak salah 1 euro per grafik ya. Saya lupa gitu. Jadi kita harus bayar itu. Mm-mm. Bisa juga kalau nggak mau berlangganan. Betul. Tapi tentu saja relatif mahal ya Mhm. untuk satu grafik gitu kan. Maksudnya kalau misalnya bisa berlangganan, misalnya seperti APP BIPA berlangganan secara tim, tentu saja ini lebih lebih ekonomis gitu. Karena ketika sering kemudian kayak ini keren, wah lebih keren lagi, beli lagi beli lagi kan Mhm. boros gitu. Kalau kalau ternyata sering gitu memakai tergoda untuk membeli elemen premium. Iya. Tadi yang berbayar itu kan ada macam-macam ya, ada yang harga segini, segini. Itu bedanya apa? Yang lebih mahal, lebih banyak kemungkinan, atau Ya, gambarnya lebih banyak, atau ya. kemungkinannya yang lebih, ya. eh Gambarnya yang pertama kalau yang pro sama bisnis itu bedanya sebenarnya ya secara legalitas ya Mbak Sin. Kalau yang pro itu hanya untuk satu orang. Nah, Jadi oke. misalnya saya punya lisensi untuk memproduksi sendiri gitu. Hmm. Hal-hal yang dengan library atau dengan koleksi template gambar, video, audionya dari Canva itu boleh saya pakai semua gitu, semua yang premium tapi sebenarnya hanya untuk saya saja. Ya, jadi Hmm. mungkin untuk Selbstständige ya atau mungkin Kunstler gitu kan yang dia dia sendiri gitu, dia tidak punya perusahaan. Misalnya. Nah, kalau Canva bisnis itu sendiri dan tim. Jadi misalnya kalau misalnya saya manajer komunikasi, saya langsung kasih nih, kamu manajer manajer Instagram bisa punya akses, jadi bisa untuk rame-rame, maksudnya untuk perusahaannya dia gitu. Jadi eh, Hmm. secara lisensinya sebenarnya berbeda ya, apa kedudukan hukumnya berbeda gitu kan. Eh, Hmm. karena ini juga eh, menariknya ya. Saya pernah ikut workshop tentang copyright ya, copyright dengan Canva. Ini sangat menarik karena sebenarnya yang gratis secara copyright lebih lebih santai, lebih santai. Jadi elemen-elemen Canva yang gratis itu memang diperbolehkan untuk digunakan sebebas-bebasnya gitu. Jadi untuk keperluan komersial dan non komersial atau terbalik ya, keperluan non komersial dan komersial boleh gitu, bebas. Justru yang berbayar atau yang dibeli itu yang terikat sebenarnya. Sebenarnya. Jadi setiap kali kita membeli sebuah elemen itu terikat kontrak penggunaan copyright. Jadi kan ada orang yang membuat elemen itu, ada penciptanya gitu kan elemen itu gitu. Jadi kita membeli hak penggunaannya dari si pencipta dari elemen tersebut. Nah, sebenarnya secara resmi, secara hukum, terutama di Jerman ya, kata si pengacara hak cipta ini dia bilang sebenarnya lebih terbatas ketika ada transaksi jual beli ini. Jadi resminya kita setiap kali kita menggunakan elemennya, yaitu kontrak vertrag yang baru gitu, vertrag yang baru. Jadi kita tidak bisa men-recycle elemen tersebut gitu. Jadi kayak selalu ada pembelian-pembelian elemen dalam setiap desain. Sementara kalau yang gratis ya karena itu sudah digratiskan ya seperti CC04 ya atau apa ya sudah public domain dalam tanda petik. Jadi boleh dipakai gitu, boleh dipakai berkali-kali, boleh untuk membuat produk yang mau dijual. Pokoknya lebih lebih bebas dari segi copyrightnya. Ini juga menarik buat saya loh. Kalau yang nggak bayar, kenapa malah lebih lebih di apa boleh lebih bebas gitu. Cuman mungkin nggak tahu ya dari segi legal em, logikanya seperti apa. Mungkin karena Sowieso sudah dikasih gratis ya ya bebas gitu untuk dipakai oleh si pengguna. Ya. Tapi maksudnya kalau yang berbayar itu kan Hmm, kita juga, misalnya berbayar kan tahunan ya, setahun mm-mm, berapa begitu. mm. Jadi kita bisa pakai setiap kali tanpa bayar lagi kan, karena sudah dalam setahun Sudah termasuk, sudah termasuk juga, di situ. termasuk semua audio atau apa ada juga. Mm-mm. Ya. Hmm. Cuman yang saya kurang tahu adalah, nah ini pertanyaan copyrightnya adalah ketika misalnya kita membuat materi dari Canva selama kita membayar ya, Hmm. terus tahun depannya kita nggak bayar lagi, gitu kan? Nah, apakah Nah, itu masih apakah bisa? kita boleh
apa Bisa barang-barang yang sudah dipakai. kita beli gitu, Heeh. apakah boleh terus dipakai? Nah, itu saya nggak tahu gitu. Maksudnya apakah secara spesifik kemudian sebenarnya ya, pada kenyataannya kan kita tetap pakai karena kita kan karena sudah ada gitu kan, udah ada di inventaris kita. Tetapi apakah sebenarnya kalau strict ya di ada yang menuntut gitu si pencipta elemennya ini suatu saat oh ini saya udah nggak jual lagi atau apa gitu. Apakah mereka ada hak gitu ketika melihat konten kita di website atau di Instagram terus bilang, oh ini melanggar hak cipta saya nih, kamu kan udah kontrak jual beli kita kan udah habis, nggak tahu Hmm, juga ya, gitu kan. ya. Tadi Mbak Andi kayaknya mau menambahkan sesuatu. Kalau nggak salah nih ya, saya Mm, pernah baca itu yang sudah kita buat itu tetap bisa kita gunakan. Jadi mhm, gambar-gambar yang berbayar tadi tetap tampil di situ walaupun kita sudah tidak menggunakan akun yang berbayar karena kita mhm, membuat itu pada saat kita membayar dan semua mhm, yang sudah kita buat sebenarnya sudah menjadi milik walaupun untuk tentu saja untuk kepentingan sendiri ya. mhm, Tapi mhm, nggak tahu, mungkin kita harus cek lagi juga. Tapi saya pernah cari juga informasi tentang mhm. itu. Oke, terima kasih Mbak Andi. Ya, karena sayang sekali ya kalau misalnya, karena memang lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih banyak pilihannya gitu. Yang berbayar kalau ternyata tidak bisa kita manfaatkan gitu sesudah kita berhenti berlangganan atau apa gitu. Karena kalau di app-app lain kan kadang ada gitu kan, wah kalau udah nggak bayar ya udah nggak dapat akses lagi gitu. Hal-hal yang dulu kita punya akses karena lagi bayar gitu. Cuman bagus lah kalau misalnya ternyata masih masih bisa. Saya ya itu, saya pakai selain untuk pekerjaan sebenarnya saya pakai yang gratisan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau dicoba? Kalau Mbak Sin pakai akun yang berbayar atau gratis? Yang gratis. Yang gratis ya. Nah, ini kebetulan Mbak Sin atau Ibu Sin. Jadi APP BIPA Jerman kan punya akun Canva untuk anggota APP BIPA Jerman. Jadi bisa digunakan untuk membuat bahan ajar, untuk membuat poster, untuk membuat apapun itu, tentunya yang ada hubungannya dengan pengajaran ataupun pembelajaran BIPA. Hmm, Jadi silakan digunakan. Nanti kalau perlu aksesnya bisa menghubungi salah satu dari kami, dari pengurus. iya. Terima kasih. Hmm. Bagus. Iya, ya itu berguna sekali ya. Jadi misalnya ya kita ngumpulin ngumpulin materi aja, Mbak Sin. Jadi ya Hmm, hmm. yang bisa diunduh misalnya atau kita bisa bikin dalam berbagai materi atau berbagai tema sudah disiapkan dulu sehingga bisa dipakai untuk seterusnya gitu kan. Mhm. Ya. Lebih seru. Hmm. Oh, maaf, koreksi. Ini saya Oh, barusan lihat lagi ternyata ilustrasi atau elemen berbayar pada akun Pro itu tidak bisa diunduh atau diedit lagi tanpa tanda air ya, hmm, watermarknya ternyata ya tidak ada. Oh. Sayang sekali. Jadi cepat-cepat diunduh dalam bentuk diunduh. PDF atau PNG supaya masih tetap bisa digunakan. Ya, Masukkan ke PDF. Ya, bukan, maksud saya ke eh, em, ke PowerPoint. PowerPoint. Ya, Mm-mm. saya juga sering begitu supaya Ya, ini aman di ya, situ. Masukkan ke PowerPoint. ya. Terima kasih Mbak Andi. Saya jujur sekarang mengalami masalah gitu dengan PowerPoint karena sebelumnya saya sering sekali memakai ilustrasi gratisan ya meskipun gratisan kan ilustrasi di Canva tetap macam-macam gitu kan dari misalnya binatang atau buah-buahan atau makanan Indonesia gitu kan sudah banyak gitu relatif lah. Nasi tumpeng itu udah ada ilustrasinya atau ucapan atau dekorasi berkaitan dengan tema ulang tahun ya misalnya sudah ada banyak. Dulu yang sering saya lakukan adalah saya membuat kayak konten.
Instagram gitu. Isinya cuma gambar doang. Terus itu saya unduh. Jadi satu halaman adalah satu gambar gitu. Terus saya tempelkan di PowerPoint sesuai kebutuhan, misalnya dialog gitu, gambar dua orang yang sedang berbicara. Nah, dulu eh, atau sampai minggu lalu itu di PowerPoint saya, meskipun Windows 11 ya, itu bisa menghilangkan background di dalam PowerPoint. Memang tidak serapi Canva, tapi bisa dihilangkan gitu backgroundnya atau latar belakangnya. Nah, kemarin ini ketika saya terakhir mau mengedit materi untuk kelas, tiba-tiba saya dipaksa untuk menerima Dutton Sheets yang baru. Dan sekarang menghilangkan background di PowerPoint saya itu pakai KI. Jadi lama gitu dia muter. Jadi Hmm. lebih lebih lama. Terus saya agak kesel karena eh, yang pertama saya dipaksa gitu untuk menerima Datenschutzbestimmungen yang sebelumnya saya tolak gitu dan sebelumnya berfungsi tapi nggak tahu ya mungkin ada update otomatis dari Microsoft sehingga mereka memaksa saya gitu untuk menerima Datenschutzbestimmungen yang baru karena kalau tidak diterima fungsi menghilangkan background ini tidak aktif. Hmm. Jadi dia aktif hanya ketika saya menerima Datenschutzbestimmungen bla bla bla. Itu saya kesel karena dipaksa gitu menerima itu. Dan yang kedua tadinya kan maksudnya itu tetap KI ya, tetap AI. Yang namanya sebuah program menghapus background dengan sendirinya itu tentu saja kan sudah AI. Tapi waktu itu lebih cepat gitu prosesnya. Sekarang tuh seperti seperti ChatGPT atau seperti app lain ketika memproduksi AI ya, Canva juga kan ketika kita memberikan prompt dia mikir lama gitu. Jadi kayak kok malah lebih lama gitu dengan proses yang baru ini. Jadi saya sedang sedang kesel dengan PowerPoint. Karena dulu praktis banget gitu. Jadi saya punya banyak koleksi ilustrasi gitu dari Canva dalam bentuk PNG ya. Lalu tinggal saya copy paste ke dalam PowerPoint terus dihilangkan background putihnya kan. Jadi kadang kan background putih kadang memotong memotong teks mungkin atau apa gitu. Jadi ini bisa dihilangkan supaya bisa di sebelah teks atau apa gitu, ilustrasi dialog atau latihan apa gitu. Jadi sangat-sangat praktis sebenarnya penggunaan atau ya pemanfaatan ilustrasi dari Canva untuk PowerPoint. Oke. Oke, masih ada tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak, saya akan mematikan rekamannya. Sebentar, saya mungkin mau tanya. Eh, Boleh? Kalau Canva itu selama ini saya pakai itu untuk online, pengajaran online. Kalau diajarkan untuk langsung gitu, gimana? Maksudnya tunjukkan gambarnya atau gimana? Maksudnya langsung itu gimana Mbak Sin? Maksudnya di Ya, kelas. di kelas dengan eh, mahasiswa pertemuan langsung tanpa bukan online gitu. kalau pertemuan kelas langsung Mbak Sin pakai presentasi atau enggak di layar gitu? Enggak, biasanya pakai gambar lah apa gitu, terus bicara dan ada papan tulis gitu. Ah, oke. Sebenarnya sih ini mungkin maksudnya Canva dalam bentuk presentasi ya, Mbak Sin, atau Canva secara umum. Karena kalau Secara umum gimana? secara umum, karena kalau produk-produk Canva kan macam-macam ya. Artinya kita juga bisa bikin, saya rasa Mas Adi juga sering bikin ya. Saya jarang, tapi misalnya lembar kerja, gitu kan. Lembar kerja misalnya kosakata disambungin dengan gambar ilustrasi. Gitu. Itu Hmm. kita kita bisa bikin. Jadi misalnya kayaknya Mas Ade mencocokkan ya nama bumbu atau apa ya waktu itu saya lihat sekilas gitu. Jadi misalnya itu kan jadi bisa kita siapkan di Canva, terus diunduh dalam bentuk PDF. Mhm. Nah, PDF-nya kan bisa bisa dicetak, Iya. nggak sih? Eh, jadi bisa dipakai secara luring ya.
dalam Hmm. bentuk worksheet atau dalam bentuk handout atau dalam bentuk mungkin permainan ya kayak misalnya kartu bolak-balik misalnya ya di satu ada gambarnya belakangnya ada tulisannya apa-apa itu bisa. Jadi bisa bisa diaplikasikan di kelas offline ya tergantung produk apa gitu yang kita pilih. Kayak Hmm. Mbak Diah kan juga membuat buku yang untuk badan bahasa itu atau bukan buku yang badan bahasa. Buku yang mana ya? Dia Mbak Dia kan membuat beberapa buku pegangan BIPA ya untuk pengajaran BIPA lalu untuk buku permainan itu banyak juga yang didesainnya memakai Canva. Hmm. Jadi dari Canva terus diunduh dalam bentuk PDF yang berkualitas tinggi ya untuk yang berbayar itu ada pilihannya dan bisa dicetak sebagai buku. Hmm. Hmm. Mm-mm. Mas Iya, Ade mau nambah? iya, saya kebetulan juga menggunakan Canva untuk kelas luring, bukan kelas daring. Jadi di VHS dan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan di VHS-nya ataupun di tempat di ruang mengajarnya ada laptop ataupun komputer dan proyektornya, itu bisa langsung masuk ke Mm-mm. akun Canva-nya dan langsung menunjukkannya gitu ya. Nah, kebetulan di kelas saya itu tidak ada laptop ya dan tidak ada komputer, tapi ada proyektor yang bisa langsung menampilkan Dinding. ke dinding, betul. Nah, itu saya biasanya bawa tablet saya, kemudian saya masuk ke Canva saya dan saya langsung menunjukkan di proyektornya tablet saya itu menunjukkan materi yang ada di Canva di tablet dan nanti mereka melihatnya di dindingnya gitu. Atau kemungkinan ketiga kalau memang tidak ada sama sekali proyektor ya kita harus mencetak di print ya cuman eh, ya sebenarnya mencetak di print juga bisa di mencetak mengeprint ya, atau mencetak ya. Mencetak juga bisa tapi ya itu juga akan memakan banyak biaya mungkin ya. Walaupun kalau mau mencetak juga kita bisa mensiasati mensiasatinya dengan satu lembar itu misalnya dengan 4 halaman gitu ya 4 slide gitu itu juga bisa gitu mensiasatinya seperti itu Hmm. kalau tidak ada kemungkinan lainnya Hmm. Ya. begitu. Mm. Tapi banyak banyak produk-produknya Mbak Sin yang bisa digunakan eh, luring juga ya. Kayak poster juga kan, poster acara kita desain untuk ditempel-tempel itu kan juga eh, dicetak, bisa dicetak. Hmm. Ayo Mbak Sin, kita bikin termin lagi. Iya nih, perlu kursus lagi, udah banyak yang lupa ini, Mbak Di. Hmm. Oh, Iya. rekamannya bisa di stop, Adik? Nggak perlu lagi Bisa kayaknya. betul Iya. saya akan Oh, stop dulu. Hmm. aja.